Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya salih-salihah semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dimanapun kita berada. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal khitan. Sebelum kita belajar, Ustazah punya sebuah pantun. Belajar dengan Ustazah Laila, mata pelajaran ibadah syariah. Sebelum kita belajar bersama, mari mengucapkan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami ketentuan khitan dan manfaatnya. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan sejarah khitan. Nah, setelah ini anak-anak silakan disimak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar tentang materi khitan di mata pelajaran fikih. Nah, sebelum kita mulai, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Hari ini kita langsung masuk ke dalam materinya. Islam adalah agama yang mencintai kebersihan. Dalam setiap ibadah, kebersihan menjadi fokus utama atau menjadi salah satu syarat utama kita melaksanakan suatu ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Artinya, bersuci adalah separuh dari iman atau sebagian dari iman. Artinya, ketika kita menjaga kebersihan, kita senantiasa sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu, kapan pertama kali sebetulnya ibadah khitan diperintahkan atau disyariatkan dalam agama Islam? Khitan mulai diperintahkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah tentang Nabi Ibrahim diriwayatkan dalam hadis. Wahtatana Ibrahim alaihissalam wa huwa 80 sanatan bil qadum. Rawahul Bukhari. Artinya, Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapak sedang beliau berumur 80 tahun. Dengan demikian, melaksanakan syariat khitan merupakan salah satu bentuk ketundukan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala serta bentuk pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam khususnya laki-laki, kita tidak boleh takut dengan syariat khitan. Karena sebagai umat Islam, tujuan utama hidup kita di dunia ini adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pengertian khitan. Sebetulnya apa itu khitan? Khitan dibagi menjadi dua pengertian, secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, khitan berasal dari kata bahasa Arab yaitu kata khatana yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah, khitan adalah membuka atau memotong kuluf atau kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Dengan bersihnya dari kotoran dan suci dari najis, maka ibadah yang kita lakukan menjadi sempurna dan tidak tertolak amalannya. Lalu, sebetulnya apa manfaat dari kita melaksanakan khitan? Dilihat dari sisi kebersihan, khitan adalah sebuah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Ketika seorang anak laki-laki yang belum berkhitan buang air kecil, air seninya atau air kencingnya akan tertinggal sedikit pada kuluf atau kulit di ujung kemaluannya dan itu sulit untuk dibersihkan. Padahal, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu syarat sholat adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Artinya, jika seorang laki-laki yang belum berkhitan melaksanakan sholat, kemungkinan besar sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan laki-laki untuk berkhitan. Dari sisi kesehatan, khitan juga mempunyai banyak manfaat. Menurut para dokter, kuluf yang tidak dipotong akan menjadi sarang kuman. Jika dibiarkan terus-menerus, kuman-kuman tersebut dapat menimbulkan infeksi, bahkan menimbulkan penyakit yang sangat berbahaya.
Dengan demikian, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh ragu untuk melaksanakan khitan, utamanya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala serta untuk menjaga kesehatan. Lalu, timbul pertanyaan, apakah perempuan juga dikhitan? Bagaimana khitan pada perempuan? Nah, untuk perempuan, praktek khitan dilaksanakan dengan memotong sedikit daging yang berada di atas faraj atau kemaluan perempuan. Namun berbeda dengan laki-laki. Tujuan khitan pada perempuan adalah untuk menjaga kesucian perempuan dan tidak menjadi salah satu syarat wajib perempuan untuk melaksanakan ibadah. Alhamdulillah kalian telah mengenal khitan, sejarah khitan, dan juga manfaat khitan. Bagi kalian anak laki-laki yang belum melaksanakan khitan, jangan takut ya. Karena dengan melaksanakan khitan, kalian telah melakukan ketaatan kepada Allah dan menjalankan sunnahnya. Ingat, khitan juga termasuk salah satu bagian dari menjaga kebersihan anggota badan, serta bermanfaat bagi kesehatan. Ingat pesan Ustadzah, patuhi protokol kesehatan dengan terapkan 4M. 1. Mencuci tangan dengan sabun. 2. Menggunakan masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. Salam sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.